Sigap, gerak. Setengah lengan lencang depan, gerak. Sigap, gerak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, oke. Ya, mantap sekali. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Mantap. Semua ibu periksa kebersihannya ya, kerapiannya. Bukunya. Nah, ini yang panjang harus digunting ya. Semua saya tahu ini masih kotor, harus rajin cuci tangan ya. Oke. Kita menyanyi satu lagi dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih. Masih ingat tepuk the best? Tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, oke. Oke, sekarang masuk kelas ya. Duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi secara heterogen ya. Duduk tadi. Silakan. Halo. Selamat pagi. Yes, yes, okay. Oke, mantap sekali. Oke, ibu mau cek dulu kehadiran anak-anak. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Leonardo. Siapa lagi? Dialova. Selviati. Sama Cesar. Oke, ada 4 orang yang tidak hadir ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, karena kita yang sudah hadir sudah diberi kesehatan oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur dengan cara berdoa. Oke, ibu minta Chelsea memimpin doa ya di depan. Silakan Chelsea, buatkan jurus doanya ya, Nak. Jurus doa. 1, 2, 3. Belajar dan mencari pandai. Awal sampai akhir, terima kasih Yesus sampai akhir. Iya, terima kasih. Kita tepuk luar biasa, tepuk the best dulu untuk Chelsea yang sudah pimpin doa. Tepuk the best. You are the best. You are the best. We are the best. You are the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, okay. Oke, mantap sekali. Baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu ya bersama-sama. Kali ini menyanyikannya mengikuti musik ya. Oke, semua bisa berdiri.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Sekarang kita menyanyi lagi lagu Belajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Oke, sambil gerakannya anak-anak masih ingat kan? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes! Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu minta anak-anak silakan duduk, kemudian menyiapkan buku tulis ya dan ballpoint. Ya, peralatan tulisnya disiapkan, buku dan ballpointnya. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar ya pada tema 2, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat. Nah, oke. Ya, jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu, apa saja yang anak-anak lihat ya, aktivitas apa saja yang anak-anak lihat ketika datang ke sekolah? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Vino, apa? Ini ada orang menjual kue. Ada orang menjual kue. Ada orang Mackenzie, Ada orang berkendara memakai motor. ada orang berkendara menggunakan motor. Alfian, Ada orang siram bunga. ada orang menyiram bunga. Ada orang Angga, menyapu halaman rumah. ada orang yang menyapu halaman rumah. Sintike, Ada orang yang menyetir mobil. ada orang yang menyetir mobil. Angkutan umum kan, ada yang mau begitu? Iya. Iya. Baik, anak-anak, yang sudah anak-anak sebutkan tadi, coba anak-anak tuliskan di dalam buku anak-anak. Yang tadi aktivitas itu, tuliskan sebanyak 5 aktivitas yang anak-anak sebut tadi. Yang tadi pertama Vino bilang ada orang menjual kue, ya boleh ditulis anak-anak. Kemudian yang kedua apa lagi tadi? Ada menyapu halaman, ada yang menyetir. Tuliskan sebanyak 5 aktivitas yang anak-anak lihat dari perjalanan datang ke sekolah. Apakah sudah ditulis semua anak-anak? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Silakan ditulis ya. Tulis yang rapi. Chelsea sudah. Sama saya.
Nyetir mobil. Iya, berangkat ke kantor, betul juga. Ada yang lihat Ibu Rista datang ke sekolah? Boleh ditulis. Ada yang pergi ke pasar, ada yang jual sayur. Oke, kalau gitu semua sudah tulis, Ibu minta Betani. Coba baca yang Betani. Tulis di depan sini. Ya, teman-teman yang lain mendengarkan ya. Silakan, Nak. 1. Ada yang menyapu halaman. 2. Ada yang menjual kue. 3. Ada yang menyetir motor. 4. Ada yang menyetir mobil. 5. Ada yang pergi ke kantor. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita Betty. Ya, silakan duduk. Oke, anak-anak, yang tadi anak-anak sebutkan itu adalah ada yang bagian daripada aktivitas ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau sampaikan untuk anak-anak ya. Nanti perhatikan di layar. Iya, anak-anak, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui mengamati video tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Peserta didik dapat menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, peserta didik dapat menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dengan benar. Yang ketiga, melalui membaca teks yang ditampilkan di PowerPoint yang seperti anak-anak lihat sekarang, anak-anak dapat menentukan informasi yang didapat terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang keempat, setelah melalui membaca teks, peserta didik dapat menguraikan informasi yang didapat dari buku terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Oke, jadi anak-anak harus semangat ya. Semangat atau tidak? Semangat ya, belajar karena kita belajar itu penting untuk masa depan kita. Mau berhasil? Mau. Ya, kalau mau berhasil berarti harus semangat. Semangat belajar. Mana semangat paginya? Pagi. Ya, mantap sekali. Baik, anak-anak. Ini sekarang anak-anak sudah duduk dalam kelompok ya, yang seperti itu sudah bagikan secara heterogen. Jadi ibu akan membagikan LKPD secara kelompok. Nanti anak-anak akan mengamati video ya. Jadi amati video itu dengan baik-baik ya. Kemudian sebentar ibu tampilkan teks, juga harus teksnya dibaca secara baik-baik supaya bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bunga Emma Susanti, NIK 19591261 dari Prodi PGBI 5. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini?
Semoga dalam keadaan sehat, amin. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi, mau tahu kan penjelasannya? Tonton video ini sampai habis. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi dalam kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Nah, selanjutnya yang kedua, distribusi. Distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi ini dikatakan sebagai konsumen. Jadi, perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Nah, hasil pertanian Indonesia antara lain yaitu padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nah, hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh dari hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. Selanjutnya yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Yang pertama hewan besar contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan unggas seperti ayam, itik, ekor, dan burung. Selanjutnya yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan yang di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya seperti ikan bandeng. Baiklah, yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh dari hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir.
Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Selanjutnya yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh dari hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, contoh hasil industri ini adalah benang menjadi pakaian, pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Selanjutnya yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan dapat dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain sebagai berikut, yaitu usaha beca, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata lainnya. Lalu, apa peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya? Nah, beberapa peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat adalah yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Kemudian, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan sebagai bentuk retribusi pendapatan. Lalu, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara kita menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, yaitu yang pertama adalah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha. Kemudian, memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu yang pembayarannya. Yang ketiga, mengakui hasil usaha orang lain atau pemberian pujian. Yang keempat, menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, melakukan persaingan usaha secara sehat. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah nonton tadi? Sudah. Video itu menjelaskan tentang apa? Kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi? 9. Berapa? 9. Selain itu ada apa lagi dia menjelaskan tentang apa lagi? Coba Ella, apa lagi? Cara menghargai kegiatan ekonomi. Ya, cara menghargai kegiatan ekonomi. Ada lagi? Apa lagi yang dijelaskan tadi di video tadi? Ya? Harus persaingan yang sehat. Apa lagi? Nah, coba sebutkan tadi yang 9 usaha yang disebutkan. Siapa yang bisa? Cantika, silakan nak. Yang pertama, sama-sama apa? Yang kedua? Perkebunan. Carol, yang kedua apa? Perkebunan. Perkebunan. Yang ketiga? Peternakan. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kesembilan? Jasa. Selain tadi, Ibu ada dengar peran ekonomi untuk mensejahterakan itu?
tadi di video tadi. Mensejahterakan. Peran ekonomi. Iya. Coba anak-anak amati lagi sekalian. Nah, beberapa peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat adalah yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Kemudian, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang kedua, sebagai bentuk retribusi pendapatan. Lalu, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha? jadi ada 3 peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Sekarang anak-anak kerjakan LKPD yang ada secara kelompok ya. Sesuai dengan pengamatan anak-anak tadi. Bisa? Ya, silakan dikerjakan. Baca baik-baik, jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Iya, tulis di sini. Siapa yang tulis di sini? Carol, oke silakan tulis dulu nama. Pertama tulis dulu nama anggota kelompoknya. Iya, tulis sudah. Tidak apa-apa. Siapa yang pertama, kedua, ketiga tidak apa-apa. Tulis sudah. Tulis sudah. Sayang. Tulis sama pendek tidak apa-apa. Carol, Marco, Igusti. Iya. Baca pertanyaannya baik-baik, kemudian kerjakan ya. Ayo, kelompok yang lain yang semua harus terlibat aktif ya. Kasih tahu soal nomor 1 apa, kemudian kasih jawaban. Soal nomor 2 apa? Tadi kan sudah lihat video tadi. Iya. Pendapat kalian bagaimana? Iya, tulis sudah di sini. Tadi, apa saja bentuk-bentuk usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang kamu ketahui? Tadi setelah itu ada apa? Ya, silakan ditulis ya. Pertama apa? Tulis. Sudah sebutkan toh. Ya. Tadi kan sudah nonton juga toh. Oh, tulis ya. Silakan tulis kembali. Jadi ini bagus, ada produksi, distribusi, konsumsi bagus. Ini bagaimana? Tulis nama. Iya.
Tadi amati video itu. Nomor 2 apa lagi? Yang sudah disebutkan tadi nomor 2 apa? Pertambangan. Nah, apa lagi? Tidak ini pasti sebut saja. Yang seperti anak-anak ketahui apa sebut saja. Tenaga. Lihat di depan aja sih bisa mewakili mana. Coba lihat di sini ada. Ada kesulitan. Ini masih ada, selalu ramah. Pendapatmu bagaimana? Coba. Yang lain cari-cari itu memang. Jawab memang. Ini nomor 2. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Coba cari jawaban. Ambil yang ini. Saya kasih tahu di petani. Tadi di video itu ada. Iya, nanti anak-anak harus kerja masing-masing maju presentasi kan ya, satu kelompok satu orang maju. Kasih yang terbaik, ibu kasih hadiahnya. Boleh tip X, atau kalau salah ya boleh tip X. Nomor 3 nih, mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Jawabannya apa? Ini yang kedua, bersaing secara sehat. Menurut pendapat anak-anak bagaimana kalau orang melakukan kegiatan ekonomi dia bersaing secara sehat dengan tidak saling menentukan? Apakah itu sikap yang baik atau tidak? Coba dijelaskan. Iya, sayang. Bagaimana sikap pelaku antara orang yang misalnya penjual dan penjual, dia punya sikap itu harus bagaimana? Di sini. Ini nanti kasih tahu pendapat, misalnya selalu ramah. Jadi pendapatmu selalu ramah itu apakah sesuai
dengan ini cara untuk menjalin hubungan yang sayang atau tidak? Menurut kalian selalu ramai itu bagaimana? Bagaimana sikap pelaku usaha ini dalam menjalin hubungan dengan pesaing? Sudah kok. Melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Jaga ketenangan ya, anak-anak. Bagaimana? Minum air, minum. Air mana? Minum. Gimana? Kucing. Lagi. Cepat ya, kencing. Cara sehat. Menurut pendapat kalian bagaimana? Betul atau tidak? Ditulis sudah. Kalau saling menjatuhkan bagaimana? Tulis sudah. Semua harus terlibat aktif supaya cepat. Secara sehat. Ada yang kelompok yang sudah. Nomor 3, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam mencari hubungan dengan pesaingnya? Sikap. Tadi di video itu sudah jelas. Iya, kamu mau buat apa? Sudah.
Berjualan itu harus sikapnya seperti apa? Sesama penjual harus bersikap seperti apa? Coba, apa lagi? Ramah. Ingat kembali yang video kan? Jangan dengar ini video. 7, apa lagi? Kalau penjual yang jajan, orang beli itu sampai nomor? Iya. Ya sih sudah tahu nomor 4. Selalu ramah. Menurut anak-anak selalu ramah itu sikap yang bagaimana? Baik tidak? Itu coba dijelaskan. Supaya untuk apa? Sikap yang baik supaya tidak terjadi apa? Permusuhan. Ya, sudah. Sudah kok. Jadi harus ramah. Jadi sampai jual orang lagi jual kita marah-marah. Berarti orang akan orang semua belanja di kios, ada di kios lama-lama bayar untuk expired semua. Sudah kok. Yang kedua, bersaing secara sehat. Sikap itu baik atau tidak? Ya jelas sudah baik atau tidak. Sudah. Nah, iya, jelaskan betul. Saling menjatuhkan. Dalam persaingan itu apakah sikap saling menjatuhkan itu benar atau tidak? Nah, kalau tidak jelaskan kenapa. Ayo, ditulis sudah.
jujur atau tidak? Timbangan harus pas, kilo atau tidak? Nah, supaya apa? Supaya menjaga apa? Menjaga kepercayaan. Kalau kita tidak jujur, orang tidak mau datang beli di kita. Kita bilang, oh ini kualitasnya bagus. Tapi ketika kita jual kualitasnya tidak bagus, nanti orang tidak akan datang belanja lagi. Nah, menurut kalian sikap jujur itu perlu atau tidak dalam perusahaan? Tulis. Dijelaskan di situ sudah. Kalau pedagang tidak jujur, pasti orang akan berkelahi dengan dia. Kalau beli ikan daging 1 kilo, pulang sampai rumah, kita timbang tidak sampai, nanti kita pulang kembali sama ada di rumah. Lain kali kita tidak mau belanja di sana lagi. Jadi kejujuran itu menurut anak-anak itu seperti apa? Apakah perlu atau tidak? Kalau perlu dijelaskan, jujur supaya apa? Oke, ada yang sudah? Oke, mantap. Oke, anak-anak sekarang ibu kasih kesempatan yang pertama oleh kelompok dari Ripka. Silakan Ripka maju dan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain boleh mendengarkan, nanti sebentar boleh memberikan sanggahan ya. Ya, silakan Ripka. Halo. Oke, tepuk fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Boleh silakan. Apa saja bentuk-bentuk usaha ekonomi masyarakat Indonesia? Jawab. 1. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. 2. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Jawab. Supaya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. 3. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan bersaingnya? Jawab. Bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan, dan bersikap jujur. 4. Semisal mendapat keuntungan sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya dalam keadaan 1. Selalu ramah. Pendapat selalu ramah agar tercipta kerukunan. 2. Bersaing secara sehat. Jawab. Bersaing secara sehat agar tidak terjadi perpecahan. 3. Saling menjatuhkan. Jawab. Tidak boleh saling menjatuhkan agar tidak terjadi perpecahan. 4. Mencipta hasil karya orang lain. Jawab. Tidak boleh mencipta hasil karya orang lain karena dia atas Iya. 5. Jujur. Jawab. Jujur harus ada di dalam usaha karena sangat penting untuk bersama. Sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya sebaiknya selalu ramah, bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan, tidak mencipta hasil karya orang lain, harus jujur dan tidak boleh berbohong. Iya, tepuk salut dulu untuk kelompoknya Ripka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompoknya Ripka berhak mendapat hadiah dari ibu. Silakan mau pilih yang mana, silakan. Mari Ripka. Pilih saja, mau yang mana silakan ya.
Oke, kelompok mana lagi? Kelompoknya Gilbert, silakan nak, maju. Ayo, selesaikan sudah yang lain supaya dapat hadiah. Nanti hadiahnya dibuka setelah pelajaran ya. Di tengah sedikit, supaya teman-teman yang lain di tengah. Nah, supaya kuat. Supaya suara kedengaran. Ya, silakan nak. Iya, tepuk hebat lagi untuk kelompoknya Gilbert. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Cuma Gilbert suara tadi kecil sekali ya. Nanti ibu baca ulang, anak-anak silakan kelompok lain boleh menanggapi ya. Oke, hadiahnya untuk kelompok yang kedua silakan dipilih naik Iman. Iya, sama. Oke, ibu bacakan yang kelompok Ripka ya. Tadi Ripka juga suara lumayan lebih keras. Sampai Gilbert suaranya sudah mulai kecil. Oke, kelompoknya Ripka. Apa saja bentuk-bentuk usaha masyarakat Indonesia yang kamu ketahui? Yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kelompok lain bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju kok? Oke, apakah sama dengan kelompok lain? Oke, yang berikut. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Di sini jawabannya supaya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Setuju atau tidak? Harus tanggapi. Ya? Kelompok nomor 3. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Ini harus bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan, dan bersikap jujur. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak juga. Menurut Putra kemana? Ini jawaban ini benar
Alfian, menurut Alfian bagaimana? Menurut Alfian bagus katanya jawaban ketiga. Yang berikut, di sini nomor 4. Sikap pelaku usaha selalu ramah. Menurut pendapat mereka, selalu ramah agar tercipta kerukunan. Yang kedua, bersaing secara sehat. Menurut pendapat kelompok mereka, bersaing secara sehat agar tidak terjadi permusuhan, saling menjatuhkan. Menurut pendapat kelompok mereka, tidak boleh saling menjatuhkan agar tidak terjadi keributan, menjiplak hasil karya orang lain. Menurut pendapat kelompok mereka, tidak boleh menjiplak hasil karya orang lain karena dia sudah bekerja keras untuk mencari ide. Kemudian jujur harus ada di dalam kegiatan usaha ekonomi karena sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Menurut kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, menurut Vino bagaimana? Jawabannya sudah bagus. Menurut Angga? Setuju juga. Kemudian, sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya sebaiknya selalu ramah, bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan, tidak menjiplak hasil karya orang lain, harus jujur dan tidak boleh berbohong. Setuju kok tidak nih? Oke, kalau begitu kelompok berikut yang sudah kelompok mana? Oh ya, Chelsea duluan. Ya. Coba anak-anak baca itu suara secara kuat supaya ibu jangan baca ulang lagi ya. Kasih keluar suara. Harus berani. Kan tidak ada yang marah di sini, toh. Ya, silakan saya. Apa saja bentuk-bentuk usaha ekonomi berjalan di Indonesia? Jawaban, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, perdagangan dan perindustrian, perdagangan, dan jasa. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Jawaban, bersaing secara sehat, selalu ramah, jujur, tidak saling menjatuhkan, tidak menjiplak hasil orang lain. Selalu ramah adalah sikap yang baik agar tidak menumbuhkan persaingan usaha secara tidak sehat. Dua, Ya. Kelompok yang lain dengar baik-baik ya, harus itu kasih pendapat. Kira-kira jawaban sebenarnya sikap yang tidak. baik agar terciptanya kerukunan satu sama lain. Tiga, saling menjatuhkan adalah sikap yang tidak baik karena akan terjadinya perpecahan satu sama lain. Empat, menjiplak hasil karya orang lain adalah hal yang tidak baik. Lima, jujur adalah sikap yang baik karena ia menjaga kejujurannya dan ia berjualan secara jujur. Sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya sebaiknya selalu ramah, bersaing secara sehat dan jujur, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjatuhkan pada orang lain. Sudah? Oke, Kak, tepuk wow dulu untuk kelompoknya Chelsea. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O, kasih W, wow. Oke. Ada yang mau menanggapi? Oke, Marcelo, bagaimana sayang? Sudah bagus? Oke, mantap. Kasih jempol, semua kasih jempol dulu untuk Marcelo. Iya, Marcelo sudah memberikan pendapatnya bahwa sudah bagus. Berikut kelompok Putra, silakan Putra. Ya, ini anak laki-laki jadi baca harus suara lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Oke, teman-teman yang lain tolong dengarkan ya. Dengan benar, apa bentuk usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang kamu ketahui? Jawaban, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa. Mengapa masyarakat
melakukan kegiatan jawaban untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan jawaban? Selalu ramah secara Oke, tepuk wow lagi untuk kelompoknya Nuta. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow! Oke, dapat hadiahnya. Tadi kelompok Chelsea juga maju ke depan. Silakan pilih mau yang mana. Oke, silakan pilih saya mau yang mana silakan. Mereka tidak mau yang berbeda. Pilih aja dulu. Sama-sama. Oke, kelompok mana lagi? Iya, kelompoknya masih dua ini. Kelompok Vino yang duluan. Kelompok nah, kelompoknya Kaila. Vino harus berani, Vino. Bisa nggak? Kaila harus kasih keluar suara yang besar ya. Macam kuat supaya teman dari tim kita bisa dengar. Oke, fokus ke depan ya. Perikanan, pertanian,
Chelsea bilang jawabannya sudah bagus, tetapi suaranya yang masih kecil. Nanti yang lain, yang kelompok terakhir harus suaranya harus lantang. Oke, kelompoknya Pati, silakan. Ya, hadiahnya sebentar ya, 1 kali terima dengan Pati kelompok. Apa saja bentuk-bentuk usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang kamu ketahui bersama? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Jawaban supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 3. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalani hubungan dengan pesaingnya? Jawaban dalam rangka bersaing secara sehat, jujur, dan tidak saling menjatuhkan. 4. Selalu ramah. Sikap yang terpuji kalau sikap ramah sikap yang baik. 2. Bersaing secara sehat. Sikap yang baik supaya tidak terjadi permusuhan. 3. Saling menyatukan. Sikap yang tidak boleh dilakukan kepada pelaku usaha. 4. Menciptakan hasil karya yang baik. Sikap yang tidak terpuji karena kita tidak boleh mengikuti hasil karya orang lain. 5. Jujur. Jujur sikap yang harus dimiliki oleh kita semua karena sikap jujur adalah sikap yang baik. Ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya sebaiknya bersaing secara sehat, tidak saling menyatukan dan selalu jujur. Iya, tepuk hebat dulu untuk kelompok Pati. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, 2 kelompok yang terakhir tadi juga mendapatkan hadiah dari ibu. Silakan maju. Hadiahnya silakan dipilih. Mau yang mana? Oh, ini bisa. Semua pilih yang sama. Ada kelompok yang belum dapat hadiah? Semua sudah dapat. Oke, mantap. Iya. Bagaimana pendapat anak-anak tentang presentasi kedua kelompok tadi? Jawabannya sudah sama. Bagaimana? Ya? Oh, semuanya bilang bagus saja. Oke, mantap. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang berikut. Anak-anak akan membacakan teks bacaan. Setelah itu anak-anak juga mengerjakan lempar kerja peserta didik secara individu. Ya, jadi harus baca baik-baik supaya bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Mana semangat paginya? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ya, ini Chelsea bantu ibu ya, bagi ke sana. 1 orang dapat 1. Bantu ibu bagi ke belakang. 1 orang dapat 1. Cepat saya. Bagi ke belakang. Iya, 1 orang 1. 1 orang 1. 1 orang dapat 1. Masing-masing punya 1. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Hari tanggalnya ditulis. Ada yang mau dapat? Semua sudah dapat? Oke, kalau semua sudah dapat, perhatikan di slide yang ada ya. Oke. Bisa baca sama-sama? Bisa. Oke, kita bacakan secara bersama-sama. Ya, di lembar LKPD juga sudah ada, tapi minta semua lihat ke papan. Fokus ke slide yang ada. Sudah? Oke. Siap dulu. Semua lihat ke
Kalau semua sudah lihat, hitungan ketiga kita baca ya. 3, 2, 1, mulai. Usaha penjualan bibit tanaman. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Orang yang membutuhkan bibit tanaman dapat membeli di tempat penjualan bibit tanaman. Penjual bibit tanaman akan menjual bibitnya apabila bibit tanaman sudah berusia sekitar 3 minggu. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan berapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Oke, lanjut lagi di halaman ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Jadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan meyakini atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Melayani keberhasilan orang lain dengan sikap toleransi orang tersebut. Oke, sekarang silakan lihat KKPD yang ada dan buatkan kalimat tanya dan jawaban sesuai teks tadi. Nama pendek tidak Pak? Iya, satu-satu saja. Satu-satu saja. Silakan. 11. Tulis nama kelas. Iya sayang. Iya, satu begini. Satu pertanyaan, Sa. Kata tanya apa? Berarti buat satu pertanyaan. Jawaban sesuai. Tulis di kotak yang ada itu. Kerja masing-masing. Sudah aku semua.
Apa jenis usaha? Terus apa jenis usaha? Ayo buat pertanyaan sesuai teks tadi. Ini ada sesuatu. Ini ada. Pertanyaan sekali. Buat pertanyaan, dia pun teks ada di LKPD itu ada teks. Di halaman ini ada teks. Buat pertanyaan. Habis itu jawaban juga ya. Buat habis pertanyaan buat jawaban. Ya. Iya, satu-satu. Kata tanya apa? Nah, tulis satu pertanyaan, satu jawaban. Di mana? Satu-satu saja. Buat tuh. Pakai kata tanya di situ ada 6 kata tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Buat berdasarkan teks bacaan ya. Jangan di luar itu teks. Apa jenis usaha? Nah, ini sudah ada. Nomor 2 apa? Di mana? Di mana itu untuk menanyakan lokasi, tempat, tujuan. Di mana bibit tanaman dijual? Oh, bisa. Tulis sudah. Kapan? Ikut teks yang tadi tuh. Kapan?
Bagaimana? Ini pertanyaan ini sudah ada ini. Bagaimana? Ini dia tinggal lihat di teks ini, Sa. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Jawabannya juga sudah ada. Jadi jangan pusing-pusing, lihat di teks anak-anak. Pertanyaan nomor 5 itu sudah ada. Kata nomor 6, bagaimana? Itu di papan, itu di teks, itu sudah ada. Tinggal tulis. Harus teliti, cermat. Kata bagaimana itu sudah ada. Kata tanya bagaimana itu di teks itu sudah ada. Ayo silakan tulis sudah. Bagaimana ini? Sudah, tulis sudah. Yang sudah dikumpul ya. Chelsea punya sudah mau habis. Kata bagaimana itu di teksnya sudah ada. Sebenarnya anak-anak itu pusing. Buat pertanyaan sesuai dengan teks, saya situ jawab. Oke. Elak punya sudah. Yang sudah dikumpul ya. Mana sampai tentang dulu. Petra sudah sampai nomor 5. Bukan bisa. Nah, nomor 6. Bagaimana tuh pertanyaan sudah? Bagaimana? Oke, sudah. Sudah? Oke. Ini sudah jawab. Jawaban pendek. Siapa nak tanya orang toh? Ayo, jawab sudah. Tidak apa-apa. Suami masih ada bicara.
Sudah nak? Sudah ya. Yang sudah kumpul sudah ya. Ya, semangat dan cepat anak-anak. Harus bersemangat dan cepat teliti. Ya saya sudah. Oke guys, sikunya juga sudah. Mana lagi? Cuma sedikit saya. Ya. Yo. Sini. Bagaimana juga ada di sudah tadi? Sudah toh. Pertanyaan juga ada jam. Oke, sudah selesai semua. Dikumpul. Oke, sudah saya. Tolong bantu ibu kumpulin dari situ. Oke, anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa hal yang paling anak-anak kuasai dalam belajar tadi? Sudah belajar tentang apa? Apa lagi? Diskusi tadi tentang apa lagi? Cara menghargai kegiatan ya, bagus. Apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pelajaran hari ini? Sudah kuasai semua? Oke, ada yang masih bingung? Tidak. Oke, kalau tidak, anak-anak kerjakan soal evaluasi ini ya. Tulis nama di bagian atas ya. Tolong bantu ibu bagi. Tulis nama ya, jangan lupa ya. Masih bagi. Satu orang dapat satu. Tinggal lingkar ya, jawabannya di lingkar ya. Lagi sudah bagi-bagi. Ya. Silakan di lingkar ya. Baca soalnya yang di lingkar. Di atas. Ya, tulis nama di atas. Tulis nama di atas. Ibu betul Mana yang belum? Iya, sahabat. nama di mana, Wi? Tulis nama, baca, langsung lingkar. Tulis namanya di atas. Iya. Tulis nama di atas. Tulis nama di atas ya. Tidak apa-apa. Ibu, langsung. Sudah.
kita bisa tulis. Kasih cembara. Baru saat kita kasih cembara tidak. Kerja masing-masing saya. Bagaimana? Ada soal yang tidak jelas atau bagaimana? Tinggal pilih ya, 1 kod, 2 kod, 3 kod, 4. Silakan dikerjakan selesai. Beli kursi, baju, aku pilih. Oh, 4 toh? Kerja masing-masing ya. Baca soal dan kerja. Ya, buku-buku itu ditutup, jangan dilihat lagi. Ini evaluasi ya. Baca kemudian lingkar langsung di situ. A, B, C, D, lingkar saya. Baca dan lingkar, baca dan lingkar. Lingkar di option A atau B atau C atau D. Sudah? Oke, sudah bisa tunggu. Oke. Oh, masih mau 10. Yang sudah boleh kumpul saya. Oke. Belum lihat, kan sih kunci punya. Masing-masing kerja dia punya. Ada yang sudah? Rika sudah. Oke, tulis nama. Ya, sudah tulis namanya. Sudah. Oke. Oke, jangan lupa tulis nama ya.
rapikan mejanya. Sudah? Iya sayang. Ya, minta tolong kan. Marsin angkat. Melangkahkan kakimu. Kalau mau perbaiki jawaban salah itu tinggal silang kemudian lingkar baru saja. Pakai belum. Ada yang belum kan? Ibu yang selesai itu. Mana Teh? Oke. Oke, semua sudah dijawab. Oke, anak-anak. Tepung fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Iya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Yang berikut Ibu mau tanya. Tadi kegiatan pertama kita sudah mengamati video. Dalam video itu dijelaskan bentuk-bentuk daripada kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi kurang lebih ada 9, tapi diawali dulu dengan 3 kegiatan utama. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kemudian ada 9 itu jenis kegiatan. Yang pertama apa tadi? Yang kedua yang ketiga, yang keempat, ya, yang kelima, pertanahan, yang keenam, pertambangan, yang ketujuh, industrian, yang kedelapan, yang kesembilan, jasa. Kemudian ada peran ekonomi juga ya, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ya, dalam mempersatukan bangsa Indonesia ini masyarakat. Kemudian diperlukan sikap-sikap ya. Ada sikap apa? Harus bersikap jujur ya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian lakukan persaingan yang sehat, tidak mencipta karya orang lain. Kemudian harus bersikap selalu ramah ya. Kemudian membuat kata tanya dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang ada. Kata tanya apa fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Kemudian kata tanya di mana? Ya? Nah, tempat kalau
Tuh, kata tanya. Siapa? Orang atau pelaku ya, orang yang terlibat. Kemudian kata tanya. Mengapa? Untuk menanyakan? Menanyakan alasan. Kemudian bagaimana untuk menanyakan? Ya, proses ya atau cara begitu ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar dengan baik. Kita tepuk the best untuk kita semua dan nanti kita akhiri dengan doa. Nanti doa tutup oleh Gilbert ya. Oke, tepuk the best. Kegiatan hari ini dengan baik. Ya, silakan anak Gilbert. One, two, three. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut ya. Masih semangat belajar? Masih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke.